Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai kondisi yang ada di market kripto. Jadi kita lihat di sini untuk indikator Fear and Greed Index ini ada di angka 15, artinya untuk psikologi market, jadi ada di angka extreme fear, berarti para trader maupun investor sedang mengalami ketakutan ekstrim untuk masuk ke dalam market, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk market capital mengalami penurunan sebesar 2,28% dalam 24 jam terakhir, ada di angka 2,29 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian kita melihat di sini untuk Bitcoin hari ini mengalami koreksi tipis 0,81%. Jadi Bitcoin dalam 24 jam terakhir diperdagangkan di angka 67.904 US dollar. Sementara untuk Ethereum kita lihat hari ini mengalami koreksi 2,49%. Dalam 24 jam terakhir untuk Ethereum diperdagangkan di angka 1.964 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk BNB kita lihat di sini BNB mengalami penurunan 0,98%, diperdagangkan di angka 630,71 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk XRP sendiri hari ini mengalami penurunan 1,23%. Ini kita lihat untuk XRP hari ini diperdagangkan di angka 1,35 US dollar, teman-teman. Nah, kita akan update informasi tentang XRP, teman-teman. Jadi ini ada sebuah laporan dari media yang bernama CoinDesk. Jadi Ripple hari ini memperluas untuk platform pembayarannya menjadi infrastruktur stablecoin seiring dengan volume transaksi yang diproses itu telah melebihi 100 miliar US dollar, teman-teman. Jadi perusahaan ini menambahkan layanan kustodi, kemudian pengumpulan akun virtual, dan kemampuan penyelesaian fiat ke stablecoin, memposisikan dirinya sebagai penyedia tunggal untuk pembayaran aset digital perusahaan di 60 market atau 60 pasar, teman-teman. Kemudian yang perlu diketahui, kita lihat di sini bahwa Ripple ini sedang memperluas Ripple Payment menjadi platform infrastruktur full stack yang memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan, menyimpan, menukar, dan membayar dalam mata uang fiat maupun stablecoin melalui satu penyedia saja, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa untuk kemampuan baru ini yang didukung oleh akuisisi terbaru Palisade dan Rail mengkonsolidasikan kustodi, kemudian otomatisasi perbendaharaan, akun virtual, konversi, dan penyelesaian ke dalam satu sistem terintegrasi untuk pembayaran lintas batas. Kemudian Ripple ini mengatakan bahwa platform ini telah memproses lebih dari 100 miliar US dollar dalam volume transaksinya di tengah meningkatnya adopsi dari stablecoin, teman-teman. Meskipun harga XRP tetap mengalami tekanan dan sebagian besar terpisah dari bisnis pembayaran. Jadi kalau kita lihat dalam laporan media ini bahwa Ripple ini tidak lagi sekedar hanya memindahkan uang, namun mereka ingin menjadi sebuah saluran atau ekosistem. Jadi perusahaan memberikan informasi kepada CoinDesk pada hari Rabu, sebuah siaran pers yang menguraikan ekspansi besar-besaran Ripple Payment
yang akan mengubah platform tersebut menjadi lapisan infrastruktur penuh bagi pergerakan uang fiat dan stablecoin, teman-teman. Kemudian perusahaan kini dapat mengumpulkan, menyimpan, menukar, dan membayar dalam mata uang tradisional maupun stablecoin melalui satu penyedia tunggal tanpa perlu menggabungkan beberapa vendor terpisah untuk kustodi, pengumpulan, konversi, dan penyelesaian transaksi. Jadi kemampuan baru ini berasal dari dua akuisisi terbaru. Yang pertama yaitu Palisade. Jadi Palisade ini yang menangani kustodi dan otomatisasi treasure. Ini mendukung lapisan kustodi yang terkelola yang memungkinkan bagi dunia bisnis untuk menyediakan dompet dalam skala besar dan mengalihkan dana ke akun operasional, teman-teman. Kemudian akuisisi kedua yaitu Rail. Jadi Rail ini adalah sebuah platform akun virtual dan koleksi, memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran fiat dan stablecoin melalui akun virtual. Akun virtual bersama dengan konversi dan penyelesaian otomatis, teman-teman. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah fintech yang melakukan pembayaran lintas batas itu tidak lagi memerlukan satu penyedia untuk kustodi, penyedia lain untuk valuta asing, penyedia ketiga untuk likuiditas stablecoin, dan penyedia keempat untuk jaringan pembayaran lokal. Jadi tidak perlu membutuhkan itu karena Ripple telah mengkonsolidasikan semuanya menjadi satu platform dengan satu integrasi, teman-teman. Jadi kalau pada umumnya membutuhkan empat layanan, penyedia untuk kustodi, kemudian penyedia untuk valuta asing, penyedia untuk likuiditas stablecoin, dan penyedia untuk jaringan pembayaran lokal, itu dijadikan satu oleh Ripple, teman-teman. Kemudian untuk sistem keuangan global agar bisa berkembang, fintech dan lembaga keuangan itu memerlukan infrastruktur yang memperlakukan aset digital dengan ketelitian yang sama seperti keuangan tradisional. Ini adalah kalimat dari Monica Long, Presiden Ripple, dalam sebuah pernyataan resmi. Jadi Ripple telah membangun cetak biru untuk solusi perusahaan berbasis blockchain yang dirancang untuk beroperasi dalam skala global bagi keuangan yang diatur, teman-teman. Sementara itu, Ripple menyatakan bahwa platform tersebut kini telah memproses lebih dari 100 miliar US$ dalam total volume. Jadi pencapaian ini terjadi di tengah latar belakang yang lebih luas mengenai percepatan adopsi stablecoin di seluruh sistem keuangan dengan volume transaksi tahunan global mencapai 33 triliun US$ pada tahun lalu, dan stablecoin kini mencakup 30% dari seluruh volume transaksi on-chain, teman-teman. Jadi ekspansi ini terjadi pada waktu yang menarik khususnya bagi Ripple. Namun untuk XRP sendiri hari ini sedang mengalami tekanan turun sekitar 5% pada minggu lalu di tengah penjualan pasar yang lebih luas yang dipicu oleh konflik yang terjadi di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini memicu penurunan harga dari XRP. Jadi memang luar biasa konflik di Timur Tengah, teman-teman. Ini berdampak kepada market kripto. Kemudian namun untuk bisnis pembayaran itu beroperasi secara independen dari harga token, dan trajektori adopsi institusional menunjukkan bahwa strategi perusahaan Ripple semakin mendapatkan perhatian terlepas dari apa yang terjadi di pasar spot. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.